Terima kasih. Ada sana. Saya ini juga mau ngomong apa ini? Tengah-tengah pegiat semua ini, ya susah saya ini. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu, wabarakatuh. rahayu, sugeng dumadi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, saling asah asuh antara satu antara satu dengan yang lain, tidak dalam arti untuk menggurui tetapi juga tukar pengalaman. Lakotan ya, tukar pengalaman. Dan ini semua terjadi karena ridho Allah juga. Tanpa ridho Allah kita juga tidak akan bisa berkumpul di sini. Selawat dan salam pada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat dia nanti bisa kita temui secara bersama-sama di akhir kiamat nanti. Yang saya hormati tuan rumah ini, Bapak Kepala Desa Matur Bangun sangat Pak. Ya Matur Bangun sangat. Ya dan Pak Kusnadi juga ini mewakili kecamatan. Terima kasih Pak. Saya ini juga nggak tahu kok tiba-tiba didapuk sebagai narasumber, semoga tidak menjadi sumber masalah. Pak Iwan terima kasih. Gus Matur Bangun Gus. Kak Haji Matur Bangun, semua Matur Bangun. Saya hari ini diundang di sini dan undangannya itu sudah lama lagi, sudah seminggu yang lalu gitu ya. Saya bilang ya saya insya Allah lah saya bisa hadir dan tadi ya saya bisa hadir ke sini ke acara Anggorokasi. Bapak Ibu sekalian, saya ini gini, Anggorokasi. Apa sih Anggorokasi? Tapi siapa di antara kita, terutama para generasi muda yang tidak kenal dengan Valentine? Siapa yang tidak kenal dengan Valentine? Ya dah. Semua kan kenal dengan Valentine dong. Tapi siapa yang kenal dengan Anggorokasi? Kenal. Dari itu aja dulu. Dari sini aja. Generasi muda. Ya. Siapa yang tidak kenal di antara kita dengan Valentine? Hari Valentine. Hari Valentine itu kan adalah hari kasih sayang yang kemudian kita rayakan dengan sangat luar biasa para kaum muda ini. Kan begitu toh? Para kaum muda ya dengan ya ke kafe atau kemana dengan pasangannya dan sebagainya. Tapi kemudian siapa yang mengenal Anggorokasi? Tergantung sebenarnya tentang persoalan persoalan terminologi, persoalan diksi, ya, persoalan diksi. Kalau kita mau menerjemahkan secara bebas, Anggorokasi itu ya kasih sayang. Lah ngoten nggih. Jadi Anggorokasi itu kasih sayang. Kalau kita mau melihatnya itu dalam terjemahan yang bebas, ya ngoten. Tapi kalau terus kemudian kita itu mau ngitung macam-macam ya siji maneh lah ngoten. Tadi Pak Iwan merasakan berbeda-beda antara berbeda-beda suasana. Ya memang seperti itu. Karena kemudian ya kita inilah kekayaan kita. Inilah kekayaan bangsa Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nih, saya ngitung sedikit. Tergantung persepsi kita. Ini tergantung persepsi kita. Jadi gini, ada kidung seperti ini. Burbasa
Tatsawitur varenya Bargo dewasa dimahi Diyoyona prasudaya. Tergantung kan? Tergantung kita itu mempersepsikannya sebagai apa. Ini bisa dipersepsikan sebagai mantra, ini bisa dipersepsikan sebagai kidung. Ini bisa dipersepsikan sebagai mantra, ini bisa dipersepsikan sebagai kidung. Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah budaya Bapak Ibu. Artinya apa sih Om Burbuasa? Artinya itu kan memuji kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa bedanya dengan yang lain-lain memuji kepada Tuhan yang Maha Esa? Tuhan yang menciptakan segala alam ini. Ya. Kita yang ada di sini ingin menyatu kepada yang Maha Kuasa. Toh nanti kita juga akan kembali kepada yang Maha Kuasa yang mengatakan kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan, saya ingin sampaikan. Orang mempersepsikan budaya karena terus kemudian, oh orang budayawan, gitu ya. Itu terus kemudian pakai bajunya hitam-hitam, pakai ini jadi ini kan menjadi satu persepsi yang salah. Ini jadi satu persepsi yang salah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan ini, bahwa kebudayaan itu adalah semua sendi kehidupan manusia dalam suatu komunitas masyarakat, dalam suatu komunitas bangsa. Kenapa sih, kenapa aula ini, kenapa pendopo ini bentuknya gini, ini kenapa sih? Ini kenapa Bapak? Tapi ada aula yang terus kemudian hanya bentuknya itu segi empat begitu saja. Lo ini kan ya ono apa nih, ono terase lah, ngoten ah? Iya Bang. Kenapa? Ya ini budaya. Ini budaya Bapak Ibu sekalian. Ini budaya. Ono kenapa terus kemudian lah apa kok enggak kok ono kalau saya ngatakannya itu Rabu Limo ya lah. Ini karena faktor budaya. Jadi budaya bukan ekspresi pakaian saja. Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian kita, saya tidak katakan kita lah, saya ketemu dengan guru saya, kemudian saya nyalami guru saya dan saya cium tangannya. Kenapa? Ini faktor budaya. Ini budaya Bapak Ibu sekalian. Emangnya ada di Malaysia? Tidak ada. Emangnya ada di Brunei? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Bahkan juga mungkin di pulau-pulau lain selain di Jawa tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian budaya itu, sepakat saya seperti apa yang katakan tadi, bahwa kemudian budaya itu adalah panglima dalam kehidupan kita sehari-hari berbangsa dan bernegara. Memang dia harus jadi panglima dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Karena memang budaya itu lahir dari masyarakat itu sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam teori-teori ekonomi sekarang ini, kemungkinan untuk melakukan penjajahan dengan cara menganeksasi suatu negara, suatu bangsa, atau suatu komunitas itu sangat mahal harganya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menguasai suatu bangsa tanpa kita harus berperang dengan bangsa itu? Ya, hancurkan budayanya. Hancurkan budayanya. Hilangkan jati diri mereka. Hilangkan jati diri. Sehingga mereka tidak tahu siapa mereka, dari mana asalnya mereka. Siapa mereka dan dari mana asalnya mereka.
Maka Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan arena pengajian ya, bukan ngaji. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian. Ya saya ini dan juga yang apa? Mari kita itu kembali kepada jati diri kita. Mari kita bertanya, aku iki sapa ta rek? Mulailah dari satu pertanyaan. Aku ini siapa? Ya, aku ini siapa? Mulai dari satu pertanyaan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita bertanya pada diri kita ini siapa? Saya ingin sampaikan pada kita semua di sini. Kita ini adalah bangsa yang besar. Kita ini adalah ahli waris dari suatu bangsa yang besar. Sudahlah, karena kita ini ada di Mojokerto. Kita ini adalah pewarisnya Mojopahit. Tapi ngapunten, tadi Gus, karena apa ini terminologi tadi Wilwatikta sama Mojopahit. Wilwatikta terus Mojopahit itu podo. Ya cuman kalau Wilwatikta itu bahasanya bahasa Sanskerta, ya kalau Mojopahit bahasa Indonesia lah tenang. Kalau dulu itu ya namanya Raja Diah Wijaya, tapi juga disebut Nata, Sang Nata, lah tenang. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Loh, kenapa Bapak Ibu sekalian? Siapa yang bisa membantah bahwa sebenarnya Indonesia ini adalah pewaris Mojopahit? Siapa yang bisa membantah? Nah, ini fakta saja Bapak Ibu sekalian. Saya nggak usah bicara tentang persoalan pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat ahli ini, pendapat ahli itu. Saya hanya mau menunjukkan fakta bahwa kita bangsa Indonesia ini itu adalah pewarisnya Mojopahit, dan itu dasarnya adalah fakta. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa warna bendera kita? Merah putih. Merah putih. Ya, merah putih toh. Warna bendera kita merah putih kan? Bapak Ibu sekalian, sumbernya itu dari mana? Pahit. Sumbernya kan dari Gulo Klopo. Iya kan? Sumber warna bendera kita itu adalah bendera apa namanya? Gulo Klopo. Ya kalau dulu memang merah putih, merahnya 5, putihnya 4 kan gitu kan. Dan itu sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, warna bendera merah putih, bendera Gulo Klopo itu masih dipakai dan dikibarkan di tengah-tengah samudra Indonesia, samudra di mana kapal-kapal Indonesia, kapal perang Indonesia itu berlayar. Di mana kapal-kapal perang Indonesia itu berlayar. Di samping bendera merah putih ada bendera Gulo Klopo. Karena bendera Gulo Klopo ini adalah bendera Kesatuan Angkatan Laut Republik Indonesia. Pada saat kita merdeka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada satu negara kecil di Pasifik sana yang kemudian menolak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Negara itu adalah negara Monaco. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka keberatan Indonesia itu menggunakan warna benderanya bendera merah putih. Warna benderanya warna bendera merah putih. Mereka mengatakan bahwa sejak tahun 1887 mereka sudah mengibarkan bendera merah putih. Sehingga kalau Indonesia mau diakui kemerdekaannya, mereka harus ganti warna benderanya. Loh, di pengadilan internasional di Den Haag sana, kita bisa membuktikan Bapak Ibu sekalian bahwa warna bendera merah putih itu sudah dikibarkan di bumi Nusantara ini pada tahun 1292
93. 95, 97. Pada abad ke-12 itu sudah. Pada abad ke-12 itu. Kemudian ideologi kita apa? Pancasila. Ya? Pancasila. Pancasila kan? Pancasila itu ada di mana, Bapak Ibu sekalian? Negara Kertagama. Kata-kata Pancasila itu loh ada di mana? Kota Sumba. Kata-kata Pancasila itu ada di dalam Kitab Negara Kertagama Opus 94 kalau saya tidak salah. Dan juga di dalam kitabnya Sukasoma kan. Loh itu loh yang ngarang itu nenek moyang kita loh. Ini fakta loh ya. Ini fakta, ini bukan pendapat loh. Ini bukan pendapat. Ngapunten Pak Kusadi, Pak Iwan. Ini fakta. Ini fakta Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya di sini tidak ada apa ya? Tidak ada apa namanya? Polisi. Coba Bapak Ibu sekalian, simbolnya polisi itu apa? Bayangkara. Bayangkara. Bayangkara itu loh, jenenge sapa? Tentara Mojopahit. Loh, Prajurit. Bayangkara itu kan nama pasukan Gajah Mada toh. Nama pasukan Gajah Mada. Yang pernah kemudian dalam sejarahnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa pasukan inilah yang pernah menyelamatkan Jaya Negara. Pada waktu kemudian istana diserbu sama pemberontak Nambi Larabaya. Dan kemudian Jaya Negara diselamatkan oleh tentara Gajah Mada yang namanya Bayangkara, dan kemudian dikembalikan ke Singgasana Mojopahit. Nah, kan sekarang mungkin juga polisi itu nggak tahu juga itu. Nggak tahu. Kita cek. Kalau terus kemudian juga tentara itu loh Bapak Ibu sekalian ya. Simbolnya Kodam 5 Brawijaya itu apa? Kan candi toh. Ya. Itu candi apa sih? Jago. Itu candi angka tahun. Candi angka tahun itu loh ada di apa sana? Ada di Blitar sana itu. Itu. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya para pemerhati sejarah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, agama, jadi agama Bapak Ibu sekalian, agama negara Mojopahit itu apa sih? Agama pemerintah Mojopahit itu apa sih? Hindu Siwa. Hindu Siwa. Ya, Hindu Siwa. Kan begitu toh? Hindu Siwa. Terus agama rakyatnya apa? Sampai mesti jawab juga. Kan agama pemerintah Mojopahit, agama istana itu adalah Hindu Siwa, sementara agama rakyat adalah Katayan. Apakah kemudian rakyat Mojopahit itu diperintahkan oleh pemerintah Mojopahit untuk semua beragama Hindu Siwa? Loh, ini kan bentuk dari Bhinneka Tunggal Ika loh. Ini kan contoh dari Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat cerita lagi, ini fakta-fakta yang kita sampaikan. Genghis Khan itu adalah raja yang punya kekuatan pasukan begitu luar biasa. Dia menganeksasi Asia, Eropa. Ya apa? Pada saat mereka datang ke tanah Jawa ini, bagaimana? Pada saat mereka datang ke tanah Jawa ini, Kempis. enggak, dipecundangi toh. Kempis. Iya kan? Sikat Dipecundangi kupingnya. oleh Raden Wijaya. Kupingnya. Oh, kalau itu kan di Kertanegara. Ya, waktu dipotong kupingnya.
itu kan di Singosari. Tapi pada waktu terus kemudian mereka itu nyerbu lagi dengan 20.000 pasukan yang sangat luar biasa, ya, yang kemudian dikadali oleh Raden Wijaya, lah aja. Oke. Yang kemudian membantu Raden Wijaya membebaskan diri dari Jaya Katuang ke Kediri, lah aja. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Inilah kita, inilah bangsa kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apakah kemudian yang dikembangkan oleh Majapahit pada waktu itu hanya hal-hal yang seperti ini saja? Tidak, Bapak Ibu. Yang dikembangkan oleh Majapahit adalah pendidikan, jadi budaya. Ini bagian dari budaya loh, pendidikan. Pendidikan bagian dari budaya, Bapak Ibu sekalian. Pendidikan itu bagian dari budaya. Bahwa dulu semua orang-orang yang sekolah, ya tentunya di sekolah-sekolah pemerintahan Majapahit, dan belum juga banyak orang yang mau sekolah, kan itu toh, pendidikan. Itu semua dibiayai oleh negara. Oleh Majapahit, ini dibiayai oleh Majapahit. Saiki yo. Nah, ini kemudian yang harus menjadi tantangan bagi kita. Saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya, saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa ya masih ada kemudian juga anak-anak kita yang lulus sekolah nggak mampu membayar uang sekolah, ijazahnya ditahan. Tapi kalau kita tahu sakjane aku iki sapa, iku kalau orang mentolo nglakoni iku. Enggak mentolo kita nglakoni itu kepada anak didik kita. Kita harus menahan ijazahnya. Wong nenek moyangku mbiyen enggak tidak mendidik saya seperti itu. Tidak mendidik saya seperti itu. Kemudian dalam sektor pemerintahan, Bapak Ibu sekalian, ya memang bahwa Majapahit itu adalah suatu negara otokrasi, satu negara kerajaan. Dia itu kemudian turunan. Lah mau tenang. Saya mau tanya pada panjenengan semua. Jaya Negara itu ibunya siapa? Jaya Negara itu loh ibunya siapa? Ayo. Oke, itu umur Pak Is oke. Jaya Negara itu ibunya berapa? Dan apa status ibunya? Ibu angkat. Ibu angkat. Selir. Selir botnom. Dan dia itu kan putra dari yang ada di di Stinggal itu. Itu bukan. Putrinya siapa? Di samping Gayatri siapa? Itu. Bukan. Bapak Ibu sekalian, Darah Petak. Iya, dia adalah putra dari Darah Petak. Darah Petak itu siapa? Darah Petak adalah wanita yang dibawa oleh Kebu Anabram dari ekspedisi Pamelayu. Iya dong? Itu putri Melayu, bukan putri Jawa loh. Itu putri Melayu, bukan putri Jawa. Kemudian dia Wijaya wafat. Seharusnya yang menjadi pengganti dia Wijaya itu adalah Raja Patni Gayatri. Tapi memang dalam sejarah kebangsaan kerajaan, baik itu kerajaan Singosari apalagi kerajaan Majapahit, tidak ada sejarah yang menentukan bahwa perempuan adalah seorang ratu. Maka kemudian disepakatilah dan Gayatri melepaskan haknya. Lalu menyerahkan
pimpinan kerajaan Mojopahit, raja yang kedua Mojopahit, bukan Tribuana, tapi Jayanegara. Jayanegara. Tribuana itu apa yang ketiga, raja yang ketiga. Seperti itu. Nah, artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, leluhur kita sudah mengajarkan kepada kita. Sudah mengajarkan kepada kita. Untuk kepentingan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, untuk kesatuan kemasyarakatan, maka sebenarnya siapapun harus berkorban, bahkan sampai kepada tidak menerima hak untuk menjadi seorang pengganti atau raja penerus atau ratu penerus dari suatu pemerintahan. Begitu juga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada saat Tribuana Tunggadewi, Ratu Tribuana Tunggadewi menjadi raja, menjadi ratu Mojopahit yang ketiga, ya, jadi ratu Mojopahit yang ketiga. Itu Mojopahit itu terbagi dua, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada masa Jayanegara, Mojopahit itu terbagi dua. Ada Mojopahit Barat dan ada Mojopahit Timur. Ya, ada Mojopahit Barat, ada Mojopahit Barat itu di Mojokerto, sementara Mojopahit Timur itu pusatnya di Lumajang. Yang di sana dikuasai oleh Arya Wiraja. Dalam guru sejarah. Enggak, ini saya ingin menyampaikan ya. Ini saya menyampaikan ya. Ini saya menyampaikan. Nah, Mas Karepet. Ini tekan Mas Karepet ya. Lamongan Brikol. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian Tribuana, Ratu Tribuana Tunggadewi memerintahkan kepada Mahapati Aryatadah. Aryatadah pada waktu itu. Aryatadah pada waktu itu untuk berbicara dengan Mojopahit Timur. Untuk berbicara dengan Mojopahit Timur. Ayolah sudah kita bersatu saja. Tidak harus perang yang terus-menerus seperti ini yang kemudian akan mengakibatkan penderitaan kepada rakyat. Ya. Konsolidasi. Nah, karena Aryatadah itu sudah tua, maka kemudian Aryatadah mengutus muridnya yang namanya Gajah Mada. Yang pada saat itu Gajah Mada masih menjadi patih di Daha. Lah mau tenang. Ya, patih di Daha. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada saat kemudian Gajah Mada menjalankan perintah Aryatadah, Gajah Mada itu tidak dengan membawa pasukan. Gajah Mada tidak membawa pasukan. Sendiri. Dia berangkat sendirian, hanya dikawal oleh satu tentara. Dan yang mengawal ini juga tidak boleh masuk ke dalam organisasi apa dan sebagainya. Akhirnya kembalilah Mojopahit Timur menjadi kembali ke pangkuan Mojopahit. Menyatulah Mojopahit. Nah, apa yang ada di sini? Inilah kekuatan silaturahmi. Ini kekuatan silaturahmi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ya ngapunten ya. Saya yang muslim meyakini karena kita bersilaturahmi, sering bersilaturahmi, maka kemudian umur kita tambah panjang, rezeki tambah banyak. Dan itu sudah dicontohkan oleh leluhur kita. Ini sudah dicontohkan oleh leluhur kita. Inilah kekuatan silaturahmi. Ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sekarang itu kita selalu mengatakan bahwa hukum menjadi panglima. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Apa panjenengan pikir Mojopahit itu tidak punya hukum? Punya.
Ada 17 hukum Mojopahit itu. Ada 17 hukum Mojopahit. Kalau sekarang kita itu mengenal hukum perkawinan, hukum gaden, yaitu hukum pidana, hukum perdata, itu ada di dalam hukumnya Mojopahit. Bahkan kemudian Bapak Ibu sekalian, bahkan kemudian hukum-hukum tradisional Mojopahit itu, ya hukum-hukum tradisional Mojopahit itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu terus kemudian dikodifikasikan, dibukukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan kemudian menjadi hukum Belanda dan sekarang dipakai lagi menjadi hukum perdata di Indonesia. Dan itu sudah dimodifikasi untuk kepentingan Belanda. Yang sumbernya itu adalah dari Mojopahit. Sumbernya itu adalah dari Mojopahit. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ya. Di Arab misalnya, orang yang mencuri hukumnya apa? Potong. Islam belum masuk di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Maharani Ratu Sima itu memotong jari kaki anaknya, karena jari kaki anaknya itu menyenggol barang yang bukan miliknya. Maharani Ratu Sima yang ada di Jepara. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi marilah, pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ketahuilah siapa kita. Ya, ketahui siapa kita. Ya, kita ini sebenarnya siapa. Dan kemudian yang kedua, marilah kita kembali, ya, marilah kita kembali ke jati diri kita. Sehingga kalau ini dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Iwan tadi, yang dikatakan oleh Pak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, siapapun yang menjadi anggota DPRD, siapapun yang menjadi anggota DPR, siapapun yang menjadi presiden, yaitu itu semua nanti akan menjadi presiden kita. Lah, tenang. Apa perlu kita berkelahi karena perbedaan pilihan? Apa perlu? Yang saya pahami dan saya yakini, ngapunten, Allah itu sendiri sudah menciptakan kita berbeda. Kok mau disatukan itu loh carane? Allah sudah membuat kita berbeda, tapi kita memaksakan diri menyatukan diri, nggak bisa. Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu lah. Ibu-ibu, terus kalau kemudian panjenengan itu ya karena berbeda pilihan dengan tetangganya, saking mangkele, tangganya nggak gelem dijak, memilih pilihan yang sama, ya loh. Panjenengan mangkel banting piringnya pecah. Lah kok tenang? Sehingga ada di sini. Nggak ada. Rugi dewe. Padahal Bapak Ibu sekalian, padahal Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tetangga kita itu adalah saudara kita yang paling dekat. Kita kesulitan, yang akan lebih tahu terlebih dahulu adalah tetangga kita. Bukan saudara kita atau saudara kandung kita lah yang ada jauh di sana. Pasti yang ada ini. Maka mari kita jaga kerukunan itu dengan baik. Dan kita kembali kepada jati diri. Kenapa kita malu mengatakan bahwa aku adalah bangsa Indonesia? Aku adalah aku. Biarkan aku dengan keakuanku. Aku tidak mau seorang pun menolongku. Ya karena aku begini. Kenapa? Ya, aku begini. Waduh, nanti itu kan klenik semua klenik loh. Saya itu sudah sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kita itu mau memandangnya dari sisi yang mana? Anggoro kasih.
Anggoro kasih itu kasih sayang. Kita berkumpul di sini karena kita punya rasa kasih dan punya rasa sayang antar sesama. Antar sesama. Tapi kalau ada di antara kita ini terus kemudian melakukan suatu perbuatan yang mau ya lebih dari itu, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi terminologinya ini adalah kasih sayang. Sama dengan Valentine itu. Bapak Ibu sekalian, kalau Valentine di negara barat itu biasanya kan juga ya ada Halloween, ada Valentine, kan begitu toh. Setan-setan pada keluar. Itu kan tergantung pada kita kan? Tergantung pada kita semua. Sama juga Jumat Selasa Kliwon. Itu nek dihitung-hitung ya iso. Oh, itu hari yang paling istimewa. Ya nggak apa-apa, ada yang menghitung begitu nggak apa-apa, biar itu yang mau ngitung, ya dong. Tapi makna dari Anggoro Kasih itu adalah kasih sayang. Dengan kita berkasih sayang di sini, berkumpul di sini, bersilaturahmi satu di antara yang lain dengan kita ini, dan kita kembali ke jati diri kita bahwa kita adalah turunannya leluhur-leluhur kita yang adiluhum. Ya saya pikir tidak akan ada pertentangan di antara kita. Segala pertentangan itu sebagaimana yang saya contohkan tadi. Negara lu pisah. Negara lu pisah. Tapi karena silaturahmi, kemudian negara ini bisa menyatu kembali. Negara ini bisa menyatu. Negara pisah. Tapi kalau silaturahmi, negara itu bisa menyatu kembali. Semoga ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan bukan guru sejarah saya. Ya saya hanya ingin cerita itu menjadi pemikiran kita bersama untuk kita kembali ke jati diri kita. Orang-orang tua kita, nenek moyang kita adalah orang-orang yang begitu tangguh, orang-orang yang luar biasa, yang patut kita banggakan. Dan sekarang ini memang sudah begitu banyak usaha-usaha, karena kita kehilangan jati diri kita, maka kemudian banyak bangsa kita ini sekarang ini udah menjadi bangsa pasar. Karena kita salah juga, pandangan kita itu salah. Apa betul ya? Ibu, saya pernah ke Korea ya, pernah ke Korea saya. Di Korea itu Bapak Ibu sekalian, di Korea Selatan itu adalah satu di antara negara maju. Satu di antara negara maju. Tapi seluruh rakyat Korea itu tidak pernah pakai HP mereknya selain Samsung. Seluruh rakyat Korea Selatan tidak pernah pakai HP yang mereknya selain Samsung. Dan mereka semua memakai kendaraan yang produksi Kia. Tidak ada yang produksi Toyota, apalagi jarang. Apa prinsip mereka? Sederhana saja. Kalau saya bisa buat, kenapa saya harus beli? Kalau saya bisa buat, kenapa saya harus beli? Kalau saya membeli, itu kan memperkaya kamu. Tapi piye ya ini? Kalau saya bisa beli, kenapa capek-capek buat? Kan itu prinsip kita. Kalau kita itu bisa beli, kenapa ngelakuin gawe? Makanya kita kemudian jadi negara pasar. Cobalah Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin nanti Allah meridhoi, Allah memberi rezeki pada kita semua. Ya nanti panjenengan bisa keliling-keliling melihat alam yang lain ya, dunia yang lain. Di Indonesia ini loh, merek Samsung, merek HP itu yang tidak bisa terdeteksi. Saking akeh.
Pasar. Nah, ini tugasnya kan budaya jadikan sebagai pangan, merubah pola pikir. Ini bukan sederhana kan? Merubah pola pikir yang sedikit ini saja. Nek aku iso gawe lapo tuku. Nah nek aku tuku iku lak gawe sugih awakmu. Lah kok tenan? Gawe sugih awakmu. Tapi yang terjadi saiki sekarang ini piye? Lapo aku angel-angel gawe wong aku iso tuku. Dan kita dinambukan bahwa Indonesia adalah satu negara yang kaya. Tongkat kayu dilempar menjadi tanaman, kolamnya saja kolam susu aja semua. Enggak kabeh. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.